Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan tentang mata kuliah metodologi penelitian dengan subbab tentang permasalahan penelitian. Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap peneliti atau calon peneliti, ini bisa dosen, ini bisa mahasiswa, yang pertama kali dilakukan bahwa penelitian itu didasari dengan sebuah permasalahan. Sehingga ketika seorang calon peneliti atau dosen atau mahasiswa tidak mengetahui permasalahan apa yang dia teliti, maka penelitian itu tidak layak untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu, dalam subbab kali ini akan membahas tentang permasalahan penelitian. Dari pengertiannya, kemudian, dan seterusnya. Permasalahan penelitian itu yang perlu kita pahami bersama bahwa masalah itu adalah gap antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan ini. Nah, dengan arti lain atau dengan makna lain, ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Harapan-harapan itu adalah gambaran yang seharusnya, sedangkan kenyataan itu belum tentu sesuai dengan harapan tadi. Maka ini yang disebut dengan masalah. Oleh karena itu, seorang peneliti harus paham betul tentang permasalahan yang akan diteliti oleh seorang peneliti tersebut. Yang kedua adalah teori tidak cocok dengan kenyataan. Sebagaimana saya contohkan misalnya teori tentang komunikasi, ini kalau yang jurusan komunikasi. Bahwa kalau orang itu menggunakan handphone sebagai alat komunikasi, seharusnya dengan cepat diakses. Tapi kenyataannya mungkin kuotanya habis atau pulsanya habis atau handphonenya habis jatuh, rusak. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, atau yang ketiga adalah yang realisasi tidak mencapai target. Maka ini bisa disebut dengan permasalahan-permasalahan. Maka seorang peneliti harus tahu betul tentang ini. Atau situasi berjalan tidak, bahkan kurang baik dari apa yang seharusnya. Ini juga bisa disebut dengan masalah. Misalnya contoh ini di musim pandemi COVID-19 ini, seharusnya mahasiswa dan dosen itu melakukan proses pembelajaran di kelas, berinteraksi di kelas, transfer of knowledge-nya di kelas. Namun, karena ada new normal, masyarakat, bahkan mahasiswa dan dosen ini harus menjaga kesehatannya. Di dalam rekomendasi menjaga kesehatannya diharuskan mencuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian berjarak, dan seterusnya ini sebagai bagian ikhtiar untuk supaya selamat dan tidak terjadi penularan virus itu. Maka jalan tengahnya diantara dilakukan daring atau pembelajaran jarak jauh. Mahasiswanya di rumah, dosennya di kampus, atau sebaliknya dosennya di rumah, mahasiswanya di rumah dengan menggunakan daring. Nah, di dalam proses daring ini atau proses pembelajaran di jarak jauh ini tentu karena ini hal yang baru, tentu menghadapi permasalahan-permasalahan yang cukup banyak biasanya. Nah, ini mungkin lebih lahan garapannya penelitian di bidang dunia pendidikan. Nah, atau fenomena yang tidak sepenuhnya dipahami, fenomena yang baru seperti yang saya sampaikan tadi, COVID-19 bisa termasuk fenomena yang baru. Nah,
bekal identifikasi masalah ini harus dilakukan atau harus diperoleh melalui dengan cara-cara dengan kritis. Kritis ini kok nggak masuk akal ya, nggak sesuai dengan logika ya. Seharusnya bisa seperti ini, seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seperti ini, seperti itu. Maka ini disebut dengan kritis. Atau yang kedua, yaitu skeptis, ragu begitu. Nah, ragu ini bisa menjadi alasan, kok bisa ya? Seharusnya kan ini kalau saya kan dan seterusnya begitu ya. Maka ini dijadikan apa namanya? Bekal untuk mengidentifikasi permasalahan atau masalah. Atau selalu alergi dengan pernyataan tanpa bukti dan inkonsisten, di mana seorang peneliti atau seorang akademisi itu tidak mudah percaya begitu saja terhadap informasi-informasi. Karena informasi tidak dibarengi dengan data, maka bisa disebut sebagai informasi, hanya sebatas informasi begitu. Atau yang kedua adalah scientific mind atau pemikiran ilmiah. Berikutnya adalah beberapa hal sumber problematika penelitian. Saudara ketika mau mengidentifikasi atau mengambil sumber permasalahan di dalam penelitian yang akan dilakukan, langkah pertama adalah yang perlu dilakukan adalah pengalaman praktisi di lapangan begitu. Nah, saudara bisa dapatkan informasi-informasi ini baik di berita maupun informasi-informasi yang lain bisa kita dapatkan. Atau yang kedua adalah hasil dari pengamatan, hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini bisa kita dapatkan ya termasuk di berita-berita juga bisa, kemudian informasi-informasi sifatnya seperti diskusi dan sebagainya bisa kita dapatkan. Atau yang ketiga adalah isu yang sedang in atau sedang trending begitu. Atau rekomendasi forum ilmiah seperti webinar, seminar lokakarya atau forum-forum ilmiah. Biasanya akan memberikan rekomendasi untuk mencari jawaban di sana. Saran penelitian terdahulu yang ini kita bisa dapatkan di hasil penelitian seseorang yang berkaitan dengan variabel yang kita ambil atau kita garap penelitiannya, itu ada rekomendasi atau saran penelitian terdahulu. Biasanya paling akhir setelah kesimpulan itu ada saran-saran atau rekomendasi di sana. Atau ketentuan instansi, atau yang terakhir adalah intuisi peneliti. Intuisi peneliti ini bisa didapatkan dari perenungan-perenungan dan seterusnya. Ini sumber problematik penelitian yang ketika kita ini kesulitan mendapatkan, maka ini termasuk salah satu langkah-langkah yang harus bisa kita dapatkan. Tentu langkah-langkah ini atau sumber ini dibarengi dengan sumber dari mana kita dapatkan. Jika dari jurnal ilmiah, berarti ditambahi sumbernya dari jurnal ilmiah. Kalau dari berita-berita, berarti dari berita-berita yang ada. Atau dari informasi-informasi pelaku lembaga, bisa kita tulis di situ sebagai referensi. Ini adalah kriteria riset atau kriteria riset problem yang baik. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam kriteria riset problem yang baik ini. Yang pertama, memiliki nilai penelitian, di mana nilai penelitian ini sangat penting gitu ya, sangat urgent, berguna, dan orisinil. Orisinil ini ya terbaruan atau terbarukan begitu ya. Atau yang kedua adalah layak untuk diteliti, untuk dibahas begitu. Kemudian ada waktunya, ada dananya, dana untuk melakukan operasional di lapangannya, ada tenaga dan data begitu. Nah, yang ketiga adalah sesuai. Sesuai ini berkaitan dengan kualifikasi dan kemampuan peneliti. Artinya,
kalau kita ini tidak memiliki kualifikasi sebagai peneliti di bidang A misalnya, ya nggak usah meneliti sampai itu. Karena nanti kita akan justru tidak bisa menjangkau apa yang kita lakukan. Dan yang keempat adalah tidak bertentangan dengan norma atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya contoh ini beberapa penelitian-penelitian yang sebenarnya bagus, tetapi kadang masyarakat secara umum menolak. Contoh misalnya pernikahan gay di Indonesia misalnya. Nah tentu ini walaupun secara ilmiah itu bisa dilakukan, tapi kadang masyarakat tidak mau menerima tentang komunitas atau masyarakat ini. Atau misalnya contoh pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama. Di dalam pernikahan beda agama tentu harus didasari dengan sebuah aturan-aturan atau undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah, ketika tidak ada, maka kita tidak perlu melakukan hal itu. Nah, permasalahan yang baik ini bisa kita dapatkan dengan 3 hal. Yang satu adalah yang tentu sangat memiliki kebermanfaatan yang untuk umat manusia, untuk masyarakat. Yang kedua, dapat dilaksanakan, artinya kemampuan teori dari peneliti, waktu yang tersedia, tenaga yang tersedia, dana yang tersedia, adanya pendukung, tersedianya data, bahkan ada izin yang untuk kita lakukan. Tentu ini mempertimbangkan hal-hal yang harus yang sederhana, tapi kadang kita tidak menghiraukan, itu akan menjadi problemnya kita di lapangan nanti gitu ya. Yang ketiga adanya faktor pendukung, yaitu tersedianya data. Nah, kadang di masyarakat tertentu tidak mau mengeluarkan data, tidak memberikan data, bahkan di lembaga-lembaga tertentu tidak mau mengeluarkan data, kaitannya dengan data rahasia negara bisa, atau data rahasia kelompok tertentu bisa, atau data rahasia-rahasia yang tidak perlu dikeluarkan. Ini biasanya kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut. Tersedianya izin dari pihak berwenang, ini juga berkaitan dengan secara etika, secara prosedural, sebelum kita melakukan penelitian harus ada izin dari yang berwenang atau pihak berwenang itu. Ini sebuah contoh di dalam contoh masalah ini. Anak berhak mendapatkan perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang. Ini kan sudah sesuai dengan pri kemanusiaan begitu. Jadi semua orang, semua anak itu memiliki hak untuk mendapatkan perawatan asuhan, bimbingan berdasarkan kasih sayang. Bahkan pendidikan di Indonesia juga diberikan kepada setiap manusia yang berpenduduk di Indonesia, memiliki hak untuk berpendidikan. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua anak di panti ini atau di panti asuhan itu mendapatkan perawatan, bimbingan, dan kasih sayang. Maka problemnya adalah anak bisa di anaknya, bisa di pengelola pantinya, bisa di keluarganya. Maka ini bisa diurai dan ditulis oleh seorang peneliti, dijelaskan di latar belakang masalah. Ini contoh misalnya penelitian tentang manajemen sumber daya manusia panti asuhan. Contohnya seperti ini yang bisa kita dapatkan. Baiklah, yang berikutnya adalah beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam memilih permasalahan penelitian. Ini kesalahan. Makanya kalau kita tidak mampu untuk merumuskan, mengidentifikasi itu, nanti kita akan mendapatkan permasalahan, kesalahan di lapangan. Yang pertama adalah permasalahan ini tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya di bagian kulitnya saja. Ini justru akan menjadi kesalahan. Yang kedua adalah
permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti, baik dalam penguasaan teori, waktu, tenaga, dan dana. Maka seorang peneliti ini sebaiknya sesuai dengan rumpun ilmu, sesuai dengan waktu, tenaga, bahkan dana yang tersedia. Kalau kita lihat mahasiswa, ya sebagai mahasiswa, walaupun rumahnya di luar Jawa misalnya, saudara melakukan kuliah di Jawa, tidak perlu pulang ke luar Jawa, yang membutuhkan dana yang banyak, operasional yang banyak. Yang ketiga adalah permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang ada. Jadi memang kadang kita menemukan hal yang ini gitu. Ini berikutnya adalah permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian. Yang pertama adalah masalah penelitian sebagai dasar mengapa penelitian dilakukan ini harus dipahami. Yang kedua adalah permasalahan dituangkan dalam latar belakang penelitian. Jadi urean-urean tadi itu dituangkan di latar belakang masalah biasanya. Latar belakang masalah ini dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian mengerucut sampai spesifik. Jadi kalau kita contohkan misalnya latar belakang masalah ini sekitar 3.000 karakter atau 2.500 karakter, ya setidaknya 1.000 karakter itu membahas tentang harapan-harapannya. Terus kemudian berikutnya adalah kenyataannya, data yang sesungguhnya yang tidak sesuai atau problem yang ada di lapangan di situ. Nah, oleh karenanya setiap mahasiswa harus cermat atau seorang peneliti harus cermat tentang penulisan ini, sehingga kita ini tidak hanya sebatas untuk lihat lapangan saja, tapi menulis, merangkai, menyusun proposal penelitian harus juga sistematis. Sumber permasalahan dalam penelitian ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah bersumber dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saudara mau meneliti tentang apa, ini harus fokus dulu. Oh, misalnya kita mau meneliti tentang manajemen sumber daya manusia, berarti sekitar itu. Yang variabel pertama itu sudah dipegang dulu, kemudian variabel kedua apa. Nah, bersumber dari kehidupan sehari-hari ini adanya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, terdapat penyimpangan antara rencana dan kenyataan, bahkan terdapat pengaduan dan adanya persaingan. Ini kita bisa dapatkan kalau kita tidak bisa mendapatkan secara langsung, ketika kita tidak mendapatkan secara tidak langsung, kita bisa langsung ke lapangan, observasi awal pra penelitian, kita bisa menanyakan di lapangan, bertanya-tanya tentang problem yang ada di sebagai objek penelitian kita. Yang kedua adalah bersumber pada buku atau penelitian sebelumnya. Nah, ini bisa kita lihat di beberapa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Ini sebagai contoh judul penelitian. Setelah kita memahami gitu ya, setelah permasalahan diidentifikasi dengan tepat, langkah berikutnya adalah memberikan nama penelitian itu yang disebut dengan judul penelitian. Nah, judul penelitian ini ada pertanyaan-pertanyaan biasanya, bedanya apa sih Pak antara yang skripsi, tesis, disertasi? Ini biasanya ditentukan dengan jumlah variabelnya begitu. Nah, yang pertama adalah orientasi singkat. Contohnya misalnya efektivitas manajemen masjid, kemudian berorientasi jelas, jenis penelitian, objek yang diteliti, subjek penelitian, dan sebagainya. Nah, contohnya ini jadi judulnya adalah efektivitas manajemen masjid dalam meningkatkan mutu pelayanan di Masjid Raya Kota Salatiga tahun bla 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 bla. Ini contoh misalnya di bidang manajemen dakwah di Fakultas Dakwah, contohnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah rumusan masalah yang baik. Rumusan masalah adalah sederet pertanyaan yang relevan dengan problem. Tentunya
Ini adalah inti dari latar belakang tadi yang diuraikan di dalam latar belakang masalah ini. Nah, fokus permasalahan atau rumusan masalah ini tentu harus sesuai dengan variabel di dalam judul yang ada. Bisa satu pertanyaan, bisa dua pertanyaan, bisa tiga pertanyaan, tergantung variabel yang kita sudah tentukan. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Yang pertama adalah masalah harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan multi-interpretasi atau penafsiran yang berbeda. Nah, yang kedua, rumusan masalah hendaknya dapat mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalah hendaknya dinyatakan dalam kalimat tanya. Makanya, dalam kita membuat rumusan masalah ini tentu berbentuk sebuah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan variabel pertama, variabel kedua, variabel pertama dan kedua, dan seterusnya di situ. Pertanyaan-pertanyaan. Ini nanti akan jadi fokus permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut. Berikutnya adalah pembatasan masalah. Kenapa sih kita di setiap penelitian itu butuh namanya pembatasan masalah? Karena pembatasan masalah ini akan meringankan seorang peneliti sebenarnya. Supaya untuk apa sih? Supaya agar penelitian ini dapat mengarah ke inti permasalahan yang sesungguhnya. Maka diperlukan pembatasan penelitian sehingga penelitian dihasilkan dengan menjadi fokus atau tajam. Maka ketika kita membuat atau menguraikan permasalahan itu sebaiknya adalah dari permasalahan secara umum, kemudian pembatasan, kemudian inti masalah yang kemudian ditulis dalam fokus permasalahan atau rumusan masalah. Berikutnya adalah kriteria riset problem yang baik. Sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, sudah ada. Kemudian ini judul-judul, contoh judul skripsi, efektivitas manajemen masjid dalam meningkatkan mutu pelayanan di Masjid Raya Kota Salatiga tahun bla 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 bla. Fokus permasalahannya, bagaimana efektivitas manajemen masjid di Masjid Raya Kota Salatiga, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan, sedikit mudah-mudahan memberikan pencerahan, menambahkan hasanah pengetahuan kita dalam menentukan sebuah permasalahan dalam penelitian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.